Halo semua, senang berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kalau kemarin-kemarin saya sharingnya tentang Excel, menghitung return, menghitung resiko, saham, obligasi, sesekali saya juga mau share tentang Outlook gitu ya. Ini saya rekam di pertengahan September 2021, jadi bisa saja 3, 6, atau 12 bulan dari mendatang, kalau kita lihat lagi bisa saja konteksnya sudah berbeda. Ya, tapi per September ini saya ingin berbagi bahwa saat ini ada yang namanya era old economy dan new economy. Old economy ya perusahaan-perusahaan yang tradisional gitu ya. Nah, sementara new economy itu adalah perusahaan-perusahaan yang baru, yang mungkin baru ada sekarang. Contoh gitu ya. Kalau dulu kita dalam konteks pasar modal kan, atau konteks yang kita kenal, jualan baju, jualan tas, jualan sepatu, kita taunya seperti perusahaan seperti Mitra Adi Perkasa, Ramayana gitu ya. Kemudian S Hardware seperti itu. Yang dia itu lokasinya di mall ya. Beberapa mungkin ada di perkantoran atau mungkin ada di toko-toko khusus gitu. Kemudian yang jual sembako kita tahu misalnya kayak Indomaret, Alfamaret, Carrefour gitu. Beberapa perusahaan yang sebut tadi itu adalah perusahaan TBK yang mungkin kita juga sudah usianya cukup lama. Maksudnya sudah cukup berdiri cukup lama. Kemudian sekarang muncul ada namanya Tokopedia, Shopee, ya, Blibli.com, Lazada, ya, dan segala macamnya. Nah, ini adalah new economy. Mereka tidak ada kantor, tidak ada toko, ya, tapi penjualan atau yang mereka fasilitasi transaksinya mungkin sudah tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Jadi ada disrupsi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara new economy, ada juga contoh-contoh yang lain, misalnya seperti travel gitu ya. Kalau travel, mungkin kalau di pasar modal perusahaan travel ada tapi tidak begitu top gitu ya. Tapi kalau kita di luar kan tahu ada Traveloka. Ya. Kemudian ada juga sekarang dikenal istilahnya bank digital. Ya. Ada bank digital seperti Bank Jago. Ya. Kemudian ada juga beberapa bank yang mengajukan sebagai bank digital kayak Bank Agroniaga, BRI Agroniaga, kemudian Alobank, Neocommerce, dan lain-lain. Nah, ada juga bank tradisional. Nah, kenapa saya bahas seperti ini? Karena yang tadi saya sebut itu kebanyakan adalah perusahaan yang sudah TBK. Nah, ketika perusahaan yang TBK, kalau kita berbicara reksadana, ya, Anda bisa menjadi seorang investor yang membeli reksadana. Reksadana tersebut mungkin reksadana yang masih setia dengan perusahaan-perusahaan all economy. Kenapa? Karena mereka itu perusahaan-perusahaannya itu sudah terbukti, bisnis modelnya terbukti, basis nasabahnya jelas, setiap tahun juga menghasilkan laba, dan labanya juga nggak main-main gitu ya, ratusan miliar sampai triliunan. Tapi di satu sisi juga muncul ya reksadana yang mengasosiasikan dirinya dengan new economy. Jadi mereka juga masuk di perusahaan-perusahaan yang new economy yang sudah TBK atau yang akan TBK gitu ya. Yang sudah TBK ya contoh kayak seperti Bukalapak gitu ya. Kemudian di masa mendatang mungkin Goto, dengar-dengar kan Blibli juga mau IPO. Traveloka kemarin saya baca berita nggak jadi di Singapura, siapa tahu mau di Indonesia gitu. Nah, tapi selain perusahaan-perusahaan e-commerce itu, sebetulnya masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang terkait new economy. Ya. Yang paling kentara adalah bank digital, karena itu adalah segmen yang transaksi bursa saya lihat cukup ramai di situ. Nah, jadi ada reksadana yang mungkin dia masuk di old economy, ada reksadana yang masuk di new economy. Ya, mungkin ada juga yang campur-campur. Ya, kadang-kadang susah juga sih, karena tidak ada definisi yang jelas antara old sama new economy. Ya, blue chip saja di bursa di IDX nggak jelas. Ya, adanya papan utama sama papan pengembang. Tetapi yang masuk papan utama belum tentu semuanya blue chip juga gitu. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi satu studi kasus ya. Jadi new economy versus old economy dari konteks perbankan. Jadi ada bank tradisional dan juga ada bank digital. Yang sebelah kiri yang warnanya agak hijau atau biru ini itu adalah bank yang sudah mendapat izin dari OJK atau mungkin dalam proses pengurusan izin di OJK untuk menjadi bank digital. Walaupun OJK juga karena dengan banyaknya bank yang mengajukan menjadi bank digital, mereka sudah terus membuat aturan-aturan yang baru.
Nah, ada Agro, ya ini BRI Agro Niaga, BBYB Yuda Bakti, sekarang namanya Neo Commerce, kemudian Baca itu Bank Kapital, BKSW itu Bank Kesawan, sekarang QNB, ya, QNB Kesawan, BBHI itu Bank Harda Indonesia, kalau nggak salah sekarang Alobank. Kalau Arto ini Bank Jago. Kalau dibilang afiliasinya, ya Arto mungkin dia afiliasinya dengan Gojek gitu ya. Kalau sementara bank-bank yang lain, bank digital yang lain, mungkin mereka masih sedang mencari, tapi mungkin juga mereka afiliasinya dengan fintech. Nah, di sisi sebelah kanan yang warna merah, ini ada bank-bank tradisional. Bank tradisional ini ya kita tahulah BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Panin Bank. Ya, tentu masih ada banyak bank-bank lain, cuman saya sebut saja beberapa bank yang menurut saya besar. Gitu. Nah, kalau reksadana memilih saham, kan saya bisa pilih digital atau saya pilih tradisional. Bisa juga saya campur-campur. Nah, sebetulnya reksadana sama dengan Bapak Ibu ya. Kalau Anda adalah investor saham, Anda mungkin bisa memilih digital, bisa memilih tradisional, juga bisa campur-campur. Nah, yang membedakan adalah dalam berinvestasi atau dalam membelanjakan dana yang ada di reksadana untuk berinvestasi di saham, manajer investasi itu harus membuat kertas kerja atau worksheet. Pada dasarnya kami kan bukan kelola uang sendiri. Kalau uang sendiri kan suka-suka kita. Mau beli saham apa aja, ini mau kita cut loss, mau kita profit taking, ya uang saya gitu, suka-suka saya. Tapi kalau kita kelola uang masyarakat dalam bentuk reksadana, KPD, gitu ya, atau bentuk-bentuk yang lain, maka harus ada pertanggungjawaban. Nah, worksheet itu salah satunya adalah pertanggungjawaban. Kenapa saya beli saham ini? Pertimbangan fundamentalnya apa? Pertimbangan teknikalnya apa? Pertimbangan lain-lainnya apa? Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu harus dimasukkan. Pertimbangannya kadang-kadang bisa kompleks, ya, bisa banyak hal. Wah, saya memperkirakan sektor digital akan begini. Bisa juga sederhana, harganya murah. Gitu. Bisa juga, saya dapat dana subscription 20 miliar, jadi saya harus belanjakan. Kalau nggak saya belanjakan, itu melanggar aturan, misalnya, karena bobot cash saya jadi besar. Gitu. Jadi yang namanya kertas kerja itu harus disiapkan. Nah, kalau misalnya Anda sedang menyiapkan kertas kerja, ya Anda jadi manajer investasi, Anda akan pilih yang mana? Ini pertama saya lihat dari sisi fundamental. Fundamental ada banyak ya. Ada rasio ROE, ya, ada rasio BOPO, ada rasio ini itu. Nah, kalau buat saya sederhana aja deh, dari laba bersih. Laba bersih ini saya ambil dari RTI. Ini periodenya sampai dengan kuartal 2, jadi kuartal 1, kuartal 2, jadi Januari sampai Juni. Akumulasi laba selama 6 bulan di 2021. Nah, bank-bank yang digital ini ada yang sudah untung, ya, tapi dari contoh ini kebetulan untungnya paling tinggi baru 26 miliar, itu BRI Agro Niaga. Ada juga yang masih rugi 500 miliar. Kalau Bank Arto ini kurang lebih adalah bank yang paling dapat perhatian. Kenapa? Karena dari semua bank ini dia paling besar. Dia punya market cap sudah menyalip Bank BNI. Gitu. Jadi Bank Arto atau Bank Jago ini masih rugi 46 miliar. Nah, bagaimana dengan bank-bank tradisional? Wah, itu nggak usah disebut lagi. BCA untung 14 triliun. BCA, Telkom, ya, sama Bank BRI, Bank Mandiri, di masa mendatang mungkin akan menjadi perusahaan pencetak laba terbesar di Indonesia. Saya lupa angka Telkomnya berapa, tapi harusnya juga di kisaran mungkin 12 sampai 14 juga. Nah, jadi untuk 6 bulan, kita ngomong 6 bulan ya. Jadi kalau 1 tahun ya 14 kali 2, 28 gitu. Kalau asumsi semua sama. Nah, 6 bulan di 2021, BCA itu sudah menghasilkan profit 14 triliun. Ya. Nah, BRI 12 triliun, Bank Mandiri 12 triliun, BNI 5 triliun, Bank BTN 900 miliar, hampir 1 triliun juga, Bank Panin 1,4 triliun. Nah, jadi dari kemampuan menghasilkan laba, kalau kita justifikasi, oh ya saya terima dana, saya mau beli perusahaan apa ya, ya udahlah jelas-jelas belilah perusahaan yang sudah jelas bisnis modelnya, sudah menghasilkan laba, gitu. Nah, tapi di satu sisi kita punya performance ya, itu tidak diukur dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Kenapa? Karena belum tentu dibagikan sebagai dividen. Dan kalaupun dibagikan, ya saya bukan grup Jarum yang punya mungkin pemegang saham mayoritas di BCA. Jadi kalau dibagi saya cuma mungkin dapat 0,000 sekian persen. Nah itu kalau di persaham nilainya nggak seberapa gitu. Yang orang lebih lihat adalah kenaikan harga sahamnya. Nah, bagaimana dengan kenaikan harga sahamnya? Ini adalah kenaikan harga saham
hingga 14 September 2021. Nah, kalau kita lihat, ini menarik ya, perusahaan-perusahaan yang mencetak laba triliunan di 2021, ya, itu kalau Anda punya investasi sejak akhir tahun lalu, akhir 2020, Anda pegang sampai 14 September, rugi semua. Anda rugi 3% di BCA, rugi 8% di BRI, rugi 3,5% di Bank Mandiri, rugi 12% di Bank BNI, rugi 17% di BTN, dan rugi 25% di Bank Panin. Ya, ini ruginya sekali lagi ya, ruginya bukan rugi yang realisasi, tapi rugi di atas kertas. Kalau Anda jual, kalau nggak dijual ya sudah, dia cuma floating aja gitu. Nah, jadi tradisionalnya turun semua. Pada saat yang sama, kalau Anda di akhir tahun lalu membeli saham digital bank, ini sudah sebutannya multi bagger. Ya. Multi bagger itu sudah lipat-lipat gitu. Jadi back gitu, 1, back 2, 2 back 4 gitu. Nah, kalau kita lihat ada yang kayak Bank Kapital baru 16%, saya juga nggak tahu kenapa, baru naik sedikit. Tapi ada yang sudah naik 100%, 400%, bahkan 1.600%. Ya. Dan Bang Arto ini 285%. Nah, jadi memang sekarang terjadi ironi gitu. Perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya belum jelas, orang kira-kira akan sukses besar, harga sahamnya bisa naik berlipat-lipat, sementara perusahaan-perusahaan yang sudah jelas-jelas sukses, sudah jelas-jelas menghasilkan laba, harga sahamnya malah turun. Ya. Sebetulnya yang seperti ini di pasar modal itu bukan kondisi yang aneh, ya. Karena memang pasar modal itu irasional dan kadang-kadang bisa sangat irasional gitu. Nah, pada kesempatan-kesempatan seperti inilah kadang-kadang kalau mengutip istilah Pak Lo Keng Hong ya, kita itu ibaratnya bisa membeli Mercy dengan seharga Avanza gitu. Nah, kenapa? Karena Mercy kita tahu harganya misalnya 1M. Karena orang lagi butuh uang, karena sentimennya, karena mungkin orang bilang kondisi jalannya nggak cocok dan segala macam, harganya jatuh ke 300 juta. Ya, itulah. Tapi kan susah kalau kita datang ke dealer mobil, nggak mungkin kita mau beli mobil 1M, kita bilang mau beli 300 juta, bisa nggak? Di pasar modal bisa. Kenapa? Karena ada situasi-situasi ya. Mungkin karena sentimennya kurang bagus, khawatir ini itu ya, ada pemberitaan yang tidak bagus atau apa, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan harga saham yang signifikan. Nah, pada saat itulah kita mungkin bisa berkesempatan untuk mendapat perusahaan yang bagus ya pada harga yang murah. Nah, bahkan sangat murah sekali gitu. Nah, apakah ini merupakan suatu rekomendasi untuk masuk ke tradisional atau masuk ke digital? Terus terang enggak. Ini saya cuma ingin sharing satu studi kasus saja. Kalau Anda tanya saya ya sebagai perorangan, saya sendiri punya keyakinan bahwa yang namanya harga saham itu eventually ya atau pada akhirnya akan mencerminkan dari kemampuan perusahaan tersebut mencetak laba. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut mampu mencetak laba, labanya juga konsisten ya. Ya mungkin kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tapi konsisten bisa dipertahankan naik untuk jangka yang panjang, maka menurut saya harga sahamnya akan ikut. Ya. Sementara kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang dia punya bisnis model belum jelas, ya, tahun ini laba, tahun depan nggak tahu laba apa enggak, atau laba tapi masih sangat kecil, maka untuk menjustifikasi return-nya itu menjadi susah. Ya. Nah, sehingga return yang tinggi tersebut itu menjadi ibaratnya apa ya, rentan untuk terkoreksi, rentan untuk turun banyak gitu. Apakah berarti tradisional bank nggak bisa turun banyak? Bisa, ya. Contoh aja kayak Panin Bank turunnya sudah 25%, Bank BTN turunnya 17%, gitu ya. Bank BRI, Bank Mandiri kalau kita mundur beberapa waktu lalu juga turunnya double digit, juga belasan persen gitu. Yang membedakan antara perusahaan yang sudah punya bisnis model yang sudah jelas dengan perusahaan yang bisnis modelnya mungkin masih sedang berkembang gitu ya, adalah pada saat koreksi, ya katakan tahun lalu, Bank BCA, Bank BRI saya yakin turunnya juga cukup banyak, 2020 turunnya banyak sekali. Tapi kalau misalnya perusahaannya oke, dipercaya, kemudian bisnis modelnya bagus, reboundnya cepat. Nah, sementara perusahaan-perusahaan yang dia punya bisnis modelnya itu nggak jelas, ketika terkoreksi, orang nggak tahu dasarnya ada di mana. Kenapa? Karena sebelum terkoreksi, nah itu sudah kelewat mahal. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin masuk ke segmen yang digital bank, mungkin pendekatannya kita harus lebih hit and run. Ya. Jadi kita mungkin harus lebih cepat mainnya. Ya, kecuali mungkin Anda memiliki insight, Anda mungkin memiliki informasi yang mendalam,
atau Anda bisa memperkirakan bahwa bisnis ini akan sukses di masa mendatang, bisa saja kenaikan harganya terjustifikasi. Tapi itu kan semua di masa depan, kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk masuk ke saham yang naiknya tinggi sekali, tapi laba bersihnya tidak mendukung, menurut saya resikonya adalah ketika harganya jatuh, itu nggak tahu dasarnya ada di mana. Ya. Dan pada satu titik bisa saja menjadi tidak liquid. Kenapa? Karena kebanyakan orang masuk ke situ tujuannya spekulasi. Ketika alasan spekulasi sudah hilang, itu menjadi ya semua orang rame-rame buang barang gitu. Nah, pada saat yang sama kalau untuk sektor yang tradisional ya turun dalam bisa juga ya. Tapi ketika dia turun dalam harganya menjadi murah sekali, itu akan membuat ya investor-investor yang mungkin menunggu dengan sabar gitu ya. Oh, ternyata ada nih saham favorit dia yang harganya lagi koreksi besar untuk masuk gitu. Nah, jadi untuk itu penurunannya menurut saya akan lebih terbatas dan rebound-nya bisa lebih cepat ketika situasi membaik. Nah, jadi begini sharing saya. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi untuk beli saham bank digital atau bank tradisional. Saya cuma memberikan plus minus saja. Jadi kadang-kadang sebagai reksadana, kenapa nggak masuk digital bank, Pak? Kalau masuk digital kan performanya bagus. Bukan nggak mau masuk ya. Kadang-kadang ada sih 1-2 yang kita masuk juga. Cuma justifikasi untuk masuk itu kadang-kadang tidak sekuat ketika kita masuk tradisional bank. Bisnis modelnya kan belum tentu sukses. Dan kalaupun sukses, apakah bisa mencetak laba seperti perusahaan-perusahaan yang sudah ada? Itu semua masih tanda tanya gitu. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ya kadang-kadang kita lihat, nah, kok ada reksadana performance-nya tahun ini ya kalah sama IHSG. Karena tahun ini IHSG yang bikin dia naik itu sektor-sektor yang digital ini. Sementara kalau yang reksadana yang masih tradisional, mereka masuknya ke perusahaan-perusahaan seperti ini, yang ibaratnya bisnis modelnya sudah terbukti gitu. Nah, karena performance-nya tidak diukur dari laba bersih, tapi dari return-nya, ya itu menyebabkan untuk year to date mereka kalah. Nah, apakah akan berbalik situasinya? Kalau menurut saya, apakah digital bank akan turun apa tidak? Terus terang saya kurang tahu, karena yang namanya tren itu kan bisa bertahan cukup lama. Tapi di satu sisi saya percaya bahwa dengan laporan keuangan yang baik, dan kemudian di satu sisi dari kasus Delta juga kita lihat ya, perkembangan COVID Indonesia sangat-sangat positif, kita bisa mengendalikan kasus, harusnya akan terjadi rotasi sektor. Jadi yang tadinya mungkin orang lebih ke digital bank, new economy, mungkin karena yang tradisional old economy sudah cukup terkoreksi, orang mungkin akan masuk ke situ. Jadi mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun yang old economy ini bisa mengejar. Nah, kurang lebih seperti itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya di channel YouTube saya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan semoga sehat selalu.